Inilah daftar pemimpin negara termuda sepanjang sejarah yang menarik untuk diulas. Saat ini, usia tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk memegang tampuk kepemimpinan. Bahkan para pemimpin muda dinilai mampu memberikan warna baru dengan pemikiran-pemikirannya yang segar untuk negara atau wilayah yang dipimpinnya. Berikut iNews.id telah merangkum daftar 8 pemimpin negara termuda sepanjang sejarah. Mantan Presiden Haiti Jean-Claude Duvalier atau yang dijuluki sebagai Baby Doc ini masuk daftar pemimpin negara termuda sepanjang sejarah. Baby Doc mengambil alih kekuasaan saat usianya baru 19 tahun setelah menggantikan sang ayah Francois, Papa Doc, Duvalier yang meninggal dunia pada 1971. Sebelum meninggal dunia, Francois sempat menyatakan bahwa putra sulungnya akan menjadi pewaris tahta. Selama kepemimpinannya, Baby Doc kerap menuai banyak kontroversi. Hingga akhirnya pada 1985 terjadi pemberontakan terhadap rezim Duvalier. Baby Doc kemudian melarikan diri ke Prancis selama 20 tahun dan ia meninggal pada 2014 lalu. Valentine Esegragbo Melvin Strasser, lahir tanggal 26 April tahun 1967, adalah mantan perwira militer Sierra Leone yang menjabat sebagai kepala negara Sierra Leone dari tahun 1992 hingga 1996. Ia menjadi kepala negara termuda di dunia pada tahun 1992, merebut kekuasaan 3 hari setelah ulang tahunnya yang ke-25. Ia memimpin kudeta pada tahun 1992 yang menggulingkan Presiden Joseph Saidu Momoh. Ia kemudian mendirikan junta militer Dewan Pemerintahan Sementara Nasional (NPRC). Setelah hampir 4 tahun berkuasa, Strasser digulingkan dalam kudeta militer kedua pada tahun 1996, dipimpin oleh wakilnya, Brigadir Jenderal Julius Maada Bio. Muammar Gaddafi merupakan sosok diktator yang memimpin Libya sejak 1969 hingga 2011. Gaddafi dilantik menjadi pemimpin Libya saat usianya masih 27 tahun. Di masa mudanya, Gaddafi pernah bergabung dengan Akademi Militer Kerajaan di Benghazi, Libya. Di bawah kepemimpinannya, Gaddafi mengubah Libya menjadi sebuah negara republik yang diperintah oleh Dewan Komando Revolusioner pada 1969 hingga 1977. Setelah 4 dekade berkuasa, rezim yang dibangun Gaddafi mulai menemui tanda-tanda kehancuran. Muammar Gaddafi tewas dibunuh oleh salah satu pasukan revolusi. Kim Jong-un lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1983. Dia menggantikan ayahnya Kim Jong-il memimpin Korea Utara pada 2011 saat berusia 28 tahun. Korea Utara merupakan negara yang menganut paham komunis dan diperintah oleh dinasti keluarga Kim. Rakyat Korea Utara diwajibkan untuk mengabdi sepenuhnya kepada keluarga tersebut dan kepada pemimpin yang tengah berkuasa. Diberitakan Business Insider tanggal 10 Desember tahun 2019, Kim yang dididik di sekolah swasta di Swiss dipersiapkan hampir sepanjang hidupnya menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara. Jigme Hesar Namgyel adalah raja termuda di dunia yang diumumkan pada tanggal 1 November tahun 2008, usia 28 tahun, setelah ayahnya, Jigme Singye Wangchak, turun tahta demi. Peresmian upacara kenaikan tahta kerajaan ini baru dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2008. Saat itu, Jigme Hesar Namgyel Wangchak, raja kelima Bhutan diberikan mahkota gagak, sebuah mahkota resmi yang dikenakan oleh raja-raja Bhutan. Irakli Garibashvili lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1982 di Tbilisi, Georgia. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri Georgia dari tanggal 20 November tahun 2013 hingga tanggal 30 Desember tahun 2015. Irakli kembali menjabat di posisi tersebut sejak tanggal 22 Februari tahun 2021. Irakli adalah anak didik mantan Perdana Menteri periode sebelumnya Bizina Ivanishvili. Dia merupakan pemimpin pemerintahan termuda di Eropa.
Sanna Marin menjadi Perdana Menteri termuda Finlandia. Marin mulai menjabat sebagai PM Finlandia pada 2019 lalu dalam usia 34 tahun. Sebelum menjadi PM Finlandia, Marin terlebih dahulu memegang jabatan Menteri Transportasi di negara tersebut. Beberapa waktu lalu ia sempat menjadi sorotan dunia usai sebuah video yang memperlihatkan ia sedang berpesta dan foto tamu telanjang dada di apartemennya tersebar di media sosial. Akibat kemunculan video dan foto tersebut, Marin terus menjadi sorotan hingga akhirnya meminta maaf sampai menangis di depan publik hingga melakukan tes narkoba. Dia menjabat sebagai pelaksana tugas presiden, 10 hari setelah ayahnya Presiden Laurent Désiré Kabila terbunuh pada 2001. Pada Desember tahun 2005, referendum menyetujui konstitusi baru yang menentukan batas minimum usia kandidat presiden adalah 30 tahun dari sebelumnya 35 tahun. Kabila berkampanye di usia 34 tahun dan terpilih secara resmi sebagai presiden di usia 35 tahun.